Analisa fundamental adalah metode untuk mengevaluasi nilai intrinsik saham dengan menganalisis faktor-faktor ekonomi dan keuangan yang mempengaruhi perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. Analisa fundamental sangat penting bagi pemula dalam investasi saham karena dapat membantu mereka untuk memahami kinerja perusahaan, potensi pertumbuhan, dan faktor-faktor risiko yang terkait dengan investasi tersebut. Salah satu keuntungan utama dari analisa fundamental adalah bahwa metode ini mampu memberikan informasi yang lebih detail tentang perusahaan dan prospek investasi daripada metode analisa teknikal. Dengan menggunakan analisa fundamental, investor dapat melihat laporan keuangan perusahaan, mengidentifikasi tren pertumbuhan dan faktor risiko, serta mengevaluasi potensi keuntungan jangka panjang. Selain itu, analisa fundamental juga dapat membantu investor untuk membuat keputusan investasi yang lebih cerdas. Dengan memahami faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi perusahaan, investor dapat memilih saham yang memiliki potensi keuntungan yang lebih tinggi dan risiko yang lebih rendah. Ini sangat penting bagi pemula dalam investasi saham karena dapat membantu mereka menghindari investasi yang tidak menguntungkan atau terlalu berisiko. Saat melakukan analisa fundamental saham, ada beberapa hal penting yang perlu dicermati oleh investor atau trader saham. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, laporan keuangan. Analisa fundamental saham dimulai dengan memeriksa laporan keuangan perusahaan. Investor harus memeriksa laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui performa keuangan perusahaan, termasuk pertumbuhan pendapatan, laba, dan arus kas. Yang kedua, cek industri terkait. Investor harus memeriksa kondisi industri yang terkait perusahaan. Mengetahui secara umum industri yang dijalankan perusahaan dapat membantu investor memahami kondisi pasar dan persaingan yang dihadapi oleh perusahaan. Yang ketiga, perhatikan kompetitor. Selain industri, investor juga harus memeriksa persaingan yang dihadapi perusahaan. Investor perlu memeriksa perusahaan-perusahaan yang menjadi pesaing utama dari perusahaan yang akan diinvestasikan dan mengevaluasi seberapa kuat posisi perusahaan tersebut di pasar, apakah lebih baik atau lebih buruk. Yang keempat, manajemen. Investor perlu memeriksa kinerja manajemen perusahaan, termasuk pengalaman, pendidikan, dan rekam jejak manajemen dalam mengelola perusahaan. Hal ini penting karena manajemen yang baik dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dan prospek masa depannya. Dan sebaliknya, manajemen yang buruk bisa mempengaruhi kinerja perusahaan sekaligus menjatuhkan harga saham dari perusahaan tersebut. Yang kelima, rasio keuangan. Investor juga harus memeriksa rasio keuangan seperti rasio keuntungan, rasio hutang terhadap ekuitas, rasio harga ke laba, dan rasio-rasio lainnya. Rasio keuangan ini dapat memberikan gambaran tentang kinerja perusahaan dan juga membantu investor membandingkan kinerja perusahaan dengan pesaingnya. Yang keenam, pertumbuhan. Investor harus memeriksa pertumbuhan perusahaan, termasuk pertumbuhan pendapatan, laba, dan juga arus kas. Investor perlu membandingkan pertumbuhan perusahaan dengan pesaingnya untuk menentukan apakah perusahaan tersebut memiliki prospek masa depan yang lebih baik. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, evaluasi saham. Setelah melakukan analisa fundamental di atas, investor dapat melakukan evaluasi saham untuk menentukan apakah saham tersebut dianggap murah atau mahal. Evaluasi saham dapat dilakukan dengan membandingkan harga saham perusahaan dengan nilai intrinsiknya. Nah, demikian beberapa hal penting yang perlu diperhatikan saat melakukan analisa fundamental saham. Analisa fundamental adalah metode penting dalam investasi saham untuk pemula karena membantu mereka memahami kinerja perusahaan, potensi pertumbuhan, dan risiko yang terkait dengan investasi tersebut. Dengan menggunakan analisa fundamental, investor dapat membuat keputusan investasi yang lebih cerdas dan menghindari investasi yang tidak menguntungkan atau terlalu berisiko. Sekian penjelasan kali ini, semoga bermanfaat dan salam cuan.